إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang jamaah salat Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya di antara manusia dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ada orang-orang yang tertipu oleh berbagai macam tipuan-tipuan. Di antaranya sebagaimana sebagian ulama kita menyatakan, man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzur wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa maghrur. Sebagian salaf menyatakan, siapa yang disibukkan oleh perkara-perkara yang wajib sehingga dia meninggalkan perkara yang sunnah, maka dia adalah orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang mereka disibukkan oleh perkara sunnah kemudian mereka meninggalkan yang wajib, maka mereka lah orang-orang yang tertipu. Ma'asyarul muslimin, jelas di sini keberadaan orang-orang yang mereka seolah-olah mereka mementingkan perkara-perkara sunnah, karena memang betul perkara sunnah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mereka menyempurnakan perkara-perkara sunnah, orang-orang yang mereka mengamalkan perkara-perkara sunnah, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidakkah seorang hamba melihat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengawali hadis tersebut, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak ada suatu perkara yang dengannya hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai kecuali dari perkara-perkara yang wajib. Sehingga manakala ada di antara kaum muslimin yang mereka sibuk dengan perkara yang sunnah dan mereka meninggalkan hal-hal yang wajib, ketika itu dia adalah orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu. Dan adapun orang-orang yang mereka disibukkan dengan perkara yang wajib sehingga mereka itu lalai dari perkara yang sunnah, atau mereka itu meninggalkan hal yang sunnah namun mereka betul-betul memperhatikan hal yang wajib, mereka betul-betul menyempurnakan perkara yang wajib, mereka orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja, salat wajibnya, puasa wajibnya, sedekah wajibnya, walam azid bidzalika bi syai', dan aku tidak menambahkan sesuatu apapun dari hal-hal yang wajib tadi kecuali cukupkan dengan yang wajib saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau melakukan hal yang demikian maka engkau menjadi penghuni surga Allah tabaraka wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan hal yang wajib, menjaga perkara-perkara yang wajib, dan kemudian mereka terlewatkan dari hal yang sunnah. Namun tidak ada niatan dari mereka, akan tetapi tidak ada niatan dari diri mereka bahwasanya mereka ingin meninggalkan perkara yang wajib, hanya saja karena mereka mementingkan perkara yang wajib dan adanya kesibukan mereka sehingga membuat mereka terlalaikan dari hal-hal yang sunnah. Sementara orang-orang yang mereka itu rutin dalam hal yang sunnah, atau mereka itu terlalu mementingkan perkara sunnah, ternyata dalam hal itu mereka melalaikan yang wajib, maka hal itu adalah membuat seorang hamba itu menjadi orang-orang yang tertipu. Titik pentingnya ma'asyarul muslimin, kalaulah sekiranya orang-orang mengamalkan perkara yang sunnah kemudian mereka meninggalkan yang wajib, dikatakan oleh para ulama sebagai sesuatu yang tertipu,
Bagaimana dengan orang-orang yang mereka meninggalkan perkara yang wajib hanya untuk hal yang sunnah atau yang mubah? Bagaimana pula orang-orang yang mereka tertinggalkan dari perkara yang wajib, hal yang fardu, hanya untuk perkara-perkara yang dibolehkan saja? Bagaimana orang-orang yang mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib hanya untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, sementara itu adalah bagian daripada dunia? Orang-orang yang mereka meninggalkan salat wajib hanya alasan untuk hobi-hobi mereka. Orang-orang yang mereka meninggalkan salat wajib hanya untuk perkara dunia mereka. Bagaimana orang yang seperti ini? Sementara para ulama kita menyatakan orang yang meninggalkan perkara yang wajib untuk yang sunnah adalah orang-orang yang tertipu. Bagaimana dengan orang-orang yang mereka melewatkan, yang mereka melalaikan perkara yang wajib untuk perkara yang mubah? Maka tentunya keadaan mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang yang tertipu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan siapa orang yang tertipu. Mereka menyatakan, beliau rahimahullahu taala menyatakan, ketahuilah ketika engkau melihat adanya orang-orang yang mereka diberikan oleh Allah kenikmatan, sementara kenikmatan itu tidak menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah atau bahkan menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka anggap bahwasanya itu adalah tanda cintanya Allah kepada dia, maka sungguh dia adalah orang yang sebenar-benarnya tertipu. Dan banyak orang yang seperti ini, ketika Allah berikan kepadanya kesenangan dunia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kenikmatan dunia di atas maksiat yang dia lakukan, dan tidak menjadikan dia itu taat kepada Allah dengan kenikmatan tersebut, dia menganggap bahwasanya itu adalah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ketika seseorang menganggap ketika dia itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang tidak peduli kepada dia, maka itu adalah orang-orang yang tertipu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji hambanya dengan hartanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala sedang ingin memberikan kemuliaan kepada seorang hamba dengan ujian dan cobaannya. Demikianlah hendaknya seorang mukmin memandang. Maka lihat bagaimana sebagian para ulama kita juga mengatakan, inna awwala talbis iblis 'anil 'abdi saddahum 'anil 'ilm. Ma'asyiral muslimin, kenapa sampai ada orang yang mereka meninggalkan yang wajib hanya untuk yang sunnah, apalagi untuk yang mubah? Kenapa adanya orang-orang yang mereka menganggap bahwasanya maksiat mereka, dan kemudian mereka diberikan kenikmatan itu, mereka anggap itu sebagai sebuah kemuliaan? Karena mereka jauh daripada ilmu. Jarangnya mereka hadir dalam majelis. Ketika ada majelis, mereka lebih memilih untuk hal-hal yang lainnya, dan itu adalah awal talbis iblis. Ya, godaan iblis pertama kepada seorang hamba adalah saddahum 'anil 'ilm, di anna al-'ilma nur. Mereka disesatkan dari majelis. Mereka tidak dijadikan oleh Allah punya kebutuhan kepada majelis. Bayangkan ma'asyiral muslimin, umur kita dalam satu hari 24 jam, dalam seminggunya kita punya sekian ratus jam, kemudian kita hanya satu kali dalam sepekan tidak hadir dalam majelis. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal duduk dalam majelis sekali sepekan hanya untuk 1 jam. Kalaupun anda setiap harinya duduk dalam majelis hanya ada 7 jam saja, kemudian kita menyangka bahwasanya kita itu berhak mendapatkan surga Allah, talbilis iblis. Ini adalah merupakan tipu daya iblis. Karena iblis mengetahui bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, sehingga ketika mereka itu bisa menghilangkan seseorang dari cahayanya, maka iblis bisa membawa, menggeret manusia itu kepada lembah kesesatan sesuai dengan keinginannya. Itulah yang diberikan oleh iblis kepada seorang hamba. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, agar kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu oleh iblis adalah dengan sering-sering kita duduk dalam majelis, hadir dalam pengajian, dan menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tunda keinginan dunia kita sesaat untuk hadir dalam majelis. Korbankan waktu kita untuk akhirat kita. Jadikan dunia kita itu sebagai lahan dan bekal untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 1 jam dari 24 jam Allah berikan, ya, 1 jam kita berikan untuk akhirat kita dari 24 jam dalam sehari semalam. Atau mungkin 2-3 jam, 2-3 kali dalam sepekan kita hadir dalam majelis untuk akhirat kita. Apakah itu masih berat bagi kita ma'asyiral muslimin? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ulama kita menyatakan tamamul istiqamah, sebenar-benarnya istiqamah itu adalah bima'rifatil haqq atau bima'rifatil khair thumma al-ijtihadu fi fi'lih. Keistiqamahan yang sebenarnya itu adalah dengan seseorang itu mengenali mana yang baik kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Wa ma'rifatu syarri tsumma al-ijtihadu fi tarkih. Kemudian dia mengenali, mengetahui mana yang buruk kemudian dia tinggalkan. Itulah istiqamah yang sebenarnya. Bukan sebatas mengenal keburukan kemudian dia lakukan keburukan tersebut. Bukan sebatas dia mengenal kebaikan kemudian dia tinggalkan kebaikan tersebut. Bukan itu istiqamah. Istiqamah bukan dengan orang mengenal manhaj yang benar. Istiqamah bukan hanya mengenal kita duduk dalam pengajian yang benar, ini dakwah yang benar, tapi kemudian mereka tidak duduk di dalamnya, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui daripada ilmu dakwah tersebut. Bukan itu istiqamah. Tapi istiqamah itu adalah ketika seseorang mengenal kebaikan dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, dan ketika seseorang itu mengetahui keburukan dan dia berusaha bersungguh-sungguh beristihad di dalam meninggalkannya. Itulah orang-orang yang istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita. Allah berikan taufik dan pertolongannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di antara orang-orang yang mendapatkan keistiqamahan setelah kita diberikan oleh Allah hidayah di atas jalan yang benar ini. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala nabiyyikum Muhammad ibn Abdillah, fa inna Allah qala fi muhkami tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa qumu ila salatikum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.